Pagi di Gang Sosis, Jogja. Asap tipis mengepul dari gerobak kayu lapuk bertulis, nasi goreng pertelon. Mbah Kromo, 70, tubuhnya bungkuk, dengan serbet lusuh di bahu, memecahkan 2 butir telur ayam kampung ke wajan besi. Tangannya yang keriput bergerak lincah, mengolah nasi sisa kemarin dengan bumbu sederhana, bawang, kecap, dan garam. 2 pelanggan setia, Rina dan Adit, mahasiswa perantau, duduk di bangku plastik retak. Semangat, Mbah. Nasi gorengnya tetap juara, kata Rina sambil menyuap nasi. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Mbah Kromo tersenyum kecut. Sejak istrinya meninggal 10 tahun lalu, gerobak ini jadi satu-satunya teman. Resep nasi goreng itu peninggalan sang istri, dengan ciri khas telur dadar raksasa yang menutupi seluruh piring. Dulu, Embok selalu bilang, naskor kita harus bikin orang kenyang dan senang. Bisiknya pada foto istri di dompet kulit yang usang. Tapi pelanggan tak kunjung bertambah. Harga telur naik, untungnya cuma Rp2.000 per porsi. Kadang, ia terpaksa jualan sampai larut malam demi bayar sewa gerobak. Aku sudah tua, tapi selama masih kuat, aku harus jualan. Ini janjiku pada Embok, gumamnya, matanya berkaca-kaca saat melihat gerai kopi kekinian di seberang jalan yang ramai anak muda. Di sudut gang, Andre, 22, mahasiswa jurusan film, sedang merekam vlog kuliner murah. Matanya tertuju pada gerobak Mbah Kromo. Lihat tuh, telurnya gede banget. Kelihatan enak, bisiknya ke kamera. Ia mendekat, memesan 1 porsi. Saat Mbah Kromo membalik telur raksasa itu, Andre mengarahkan kamera ke tangan keriput yang menggigil. Ini beneran cuma Rp10.000, Mbah? Tanyanya takjub. Mbah Kromo mengangguk, lalu duduk di kursi kayu sambil mengipasi arang. Iki resep simbokku. Dijual murah biar anak kos kayak kowe bisa makan enak, katanya dengan suara serak. Andre diam-diam merekam raut lelah di wajah Mbah Kromo, lalu close-up foto istri di dompet yang ia sentuh pelan. Sebuah video yang mengubah segalanya. Video Andre mengudara malam itu. Judulnya provokatif. Nasi goreng 10K bikin nangis. Telurnya sebesar muka gue. Adegan-adegan emosional dipotong dramatis. Tangan Mbah Kromo yang bergetar saat menggoreng, detik-detik telur raksasa dibalik, dan bisikannya tentang almarhum istri. Sebelum tidur, Andre membuka kolom komentar. Aku nangis lihat Mbah Kromo masak sambil ingat istri. Tulis seorang netizen. Besok aku ke Jogja cuma buat makan di sini. Yang lain berkomentar. Video itu menyebar ke TikTok, dikutip akun kuliner besar dengan tagar naskor sedih Mbah Kromo. Pukul 5 pagi, Mbah Kromo kaget melihat antrean di depan gerobaknya. Puluhan anak muda berseragam kampus, tripod YouTube, dan ponsel yang live. Kita lagi di lokasi nasi goreng viral Jogja, nih. Seorang ibu paruh baya terisak. Saya sengaja naik kereta dari Solo. Mbah, semoga sehat selalu. Mbah Kromo bingung. Loh, kok pada tahu tempatku? Tanyanya pada Rina yang sedang membantu mengupas bawang. Mbah sekarang tenar, videonya viral, jawab Rina sambil tertawa. Tapi senyum Mbah Kromo pudar saat melihat arang hampir habis. Ini baru jam 7 pagi, nasinya cuma cukup untuk 50 porsi. Antrean panjang dan ujian kejujuran. Pukul 10, antrean mengular sampai ke jalan raya. Mobil polisi datang mengatur lalu lintas. Mbah Kromo berkeringat deras, kakinya gemetar. Maaf, nasinya sudah habis, katanya pada pembeli ke-100. Tapi mereka memaksa, gak apa-apa, Mbah. Kami tunggu sampai sore. Seorang pria berkemeja rapi menawarkan bantuan. Mbah, saya punya supplier telur murah. Tapi telurnya inferior, bisa untung Rp5.000 per porsi. Mbah Kromo menggeleng. Embokmu dulu selalu pilih telur ayam kampung. Aku gak mau bohongin orang. Di tengah kepanikan, Andre muncul dengan kardus berisi 100 telur ayam kampung. Ini dari kami, Mbah. Biar lanjut jualan. Rina dan Adit menyusul, membantu menanak nasi. Mbah Kromo terseduh, tangannya menggenggam erat foto istri. Mbok, tolong aku, bisiknya. Kejahatan di balik viral. Malam hari, Mbah Kromo duduk di gerobak yang kotor. Kakinya bengkak, suaranya parau. Dulu,
10 porsi sehari udah syukur. Sekarang 200 porsi pun kurang, keluhnya pada Rina. Tapi masalah baru datang. Gerai, nasi goreng viral Mbah Kromo asli, bermunculan di sekitarnya. Harganya Rp20.000, telurnya kecil. Pembeli marah, kami ditipu. Ini bukan yang di YouTube. Mbah Kromo sakit hati. Aku gak pernah buka cabang. Itu bukan nasgorku. Seorang influencer menyebar rumor. Mbah Kromo sudah pakai tenaga kerja anak kecil. Padahal itu video editan. Netizen ramai-ramai menghujat. Mbah Kromo hampir menyerah. Lebih baik aku berhenti jualan. Kemenangan hati yang tulus. Subuh itu, 30 mahasiswa berseragam KKN datang ke gerobak Mbah Kromo. Kami bantu sistem antrian online. Mbah, pembeli bayar via kris, jadi gak perlu ribut. Mereka juga membawa kompor gas baru dan kursi lipat. Ini sumbangan para netizen yang kagum sama Mbah. Mbah Kromo tak kuasa menahan air mata. Ia melihat Rina mengangkat ponsel. Live TikTok judul, Mbah Kromo bangkit dari fitnah. Ribuan komen membanjir. Kami selalu support Mbah. Ini alamat aslinya. Jangan beli yang palsu. Di akhir hari, Mbah Kromo duduk di kursi barunya, memandang gerobak yang sudah dicat ulang mahasiswa. Ia membuka dompet, menatap foto istri. Mbok, kita menang, bisiknya. Di luar, puluhan pembeli tersenyum sambil menyantap nasi goreng dengan telur raksasa. Persis seperti yang diajarkan sang istri 50 tahun silam. Sebuah video yang mengubah segalanya. Video Andre mengudara pukul 21. Dalam 3 jam, like di TikToknya meledak. Adegan close-up tangan Mbah Kromo yang bergetar saat mengupas bawang. Dengan latar suara gemericik minyak dan desisan telur di wajan, menyentuh ribuan hati. Reaksi Andre saat menggigit telur raksasa sambil teriak. Ini nggak logis, Bang. 10.000 dapat ginian. Jadi meme di grup-grup kuliner. Tapi yang paling mengguncang adalah momen tanpa suara. Mbah Kromo menatap foto istri di dompet usangnya. Air matanya jatuh ke wajan saat arang hampir padam. Adegan itu di slow motion oleh Andre, diiringi lagu, Hati Yang Kau Sakiti, versi instrumental. Kolom komentar banjir emoji wajah menangis dan api. Seorang netizen nongol. Ini bukan nasi goreng, ini MAH trauma healing harga receh. Jam 2 dini hari, tagar makan bareng Mbah Kromo trending di Twitter. Seorang influencer kuliner dengan 2 juta follower, Kulinasik, retweet video itu dengan caption. Besok pagi kita serbu Jogja. Siapa ikut? 500 quote retweet terisi foto tiket kereta dan pesan. Berangkat dari Surabaya, tunggu kami, Mbah. Ketika matahari terbit, gang sosis yang biasanya sepi berubah jadi lokasi syuting. 20 anak muda berseragam jaket komunitas motor Honda Beat Live TikTok. Lagi di antrian nasi goreng termurah sedunia, guys. Itu Mbah Kromo lagi motong cabe. Seorang YouTuber mukbang sambil teriak. Guys, ini telurnya besar banget. Lihat nih, dari tadi gue gak bisa diam. Sambil menyorotkan kamera ke piring yang nyaris tak muat di meja. Mbah Kromo, yang hanya tidur 3 jam, kebingungan. Tangannya gemetar mengaduk 5 wajan sekaligus. Ini semua salahku, harusnya aku masak lebih cepat. Gumamnya saat melihat ibu-ibu berdiri sambil memangku anak. Rina dan Adit, yang biasanya santai, kini jadi bodyguard dadakan. Mbah, jangan kasih ekstra telur ke yang live TikTok. Nanti pada minta request aneh-aneh. Tiba-tiba, seorang pria berbaju dinas membelah kerumunan. Mbah, saya dari Dinas Pariwisata. Bapak mau dibantu dibuatkan gerai permanen? Gratis. Mbah Kromo menggeleng, wajahnya pucat. Nggak usah, Pak. Gerobak ini peninggalan simbokku. Di tengah riuh, Andre muncul dengan topi baseball dan kaos, Jogja Never Ending Drama. Mbah, maafin aku nggak nyangka videonya bakal segini heboh. Katanya sambil membantu mengupas 50 butir telur. Mbah Kromo hanya tertawa getir. Wes, anak muda emang suka eksageratet. Tapi mbot ya jangan zoom in pas aku nangis. Kowe. Saat istirahat sebentar, Mbah Kromo duduk di balik gerobak. Dari saku, ia mengeluarkan ponsel buton pemberian Rina. Dengan jari berdebu, ia buka YouTube. Matanya terbelalak. Video Andre sudah ditonton 1,2 juta kali. Simbok kowe endeleng aku ora ya? Bisiknya,
Sementara di depannya, puluhan remaja berselfie ria dengan gerobaknya, tanpa peduli nasi goreng yang mulai gosong di wajan. Antrean di gang sosis semakin kacau. Pukul 10.30, panas terik mulai menyengat, tapi puluhan orang tetap bertahan. Seorang ibu membuka payung untuk anaknya yang rewel. Sabar, nak. Nanti kita bisa lihat Mbah Kromo motong telur pakai gunting besar. Loh. Di ujung antrean, dua mahasiswa asing berkamera dasar sambil berbisik. This is insane, but the story is gold for our documentary. Mbah Kromo, yang biasanya hanya memakai kaos kotor, kini dipaksa memakai apron baru pemberian Rina, bertulis, Jogja as Viral Grandpa. Tangannya mulai gemetar saat menuang kecap. Ini porsi ke-120, tubuhku nggak kuat, gerutunya. Adit, yang sedang membagi nasi ke kardus, berteriak. Mbah, ada yang minta telur setengah matang. Katanya mau difoto dulu. Mbah Kromo menghela napas. Telur setengah matang nggak sehat, nak. Bilangin Mbah masaknya yang benar. Tiba-tiba, seorang wanita berkacamata tebal mendesak ke depan. Saya dari content agency. Mbah, kami mau bikin Mbah jadi bintang iklan. Gajinya 50 juta sebulan. Mbah Kromo mengernyit, lalu menunjuk gerobaknya. Iki wes cukup. Aku ra perlu artis. Si wanita tak menyerah. Tapi Mbah harus kasih hak eksklusif ke kami. Nanti gerobaknya kita cat merah biar menarik. Rina langsung menjeret wanita itu keluar. Mbah bukan mesin ATM, Bu. Pulang sana. Di tengah kekacauan, pria berkemeja rapi, yang tadi menawarkan telur inferior, kembali menghampiri. Kali ini, ia membawa koper kecil. Mbah, ini ada 10 juta cash. Bisa buat renovasi gerobak. Syaratnya, ganti telur ayam kampung dengan telur biasa. Gak ada yang tahu. Matanya licik. Mbah Kromo menatap koper itu, lalu ke foto istri di dompet. Dulu, simbokku pernah bilang, apik ora usah diomongke, wong bakal ngerti dewe. Aku nggak mau nodai jenenge, jawabnya tegas, sambil melempar koper ke pangkuan pria itu. Andre, yang melihat kejadian itu, segera mengarahkan kamera. Ini bukti Mbah Kromo nggak mau korupsi kualitas, guys. Teriaknya ke live YouTube-nya yang sudah diikuti 15.000 penonton. Komentar berhamburan, respect buat Mbah. Nangis gue, bang. Tapi tekanan tak berhenti. Seorang remaja berbaju hoodie tiba-tiba menerobos. Mbah, ini uang 200.000. Aku mau beli 20 porsi buat thumbnail YouTube aku. Mbah Kromo menggeleng. Sopo sing mangan 20 porsi? Nasi gorengku bukan mainan. Remaja itu kesal. Gaptek lo, Mbah. Ini buat konten. Biar lo makin terkenal. Adit langsung menghalau. Pulang sana, ngemis-ngemis konten. Saat matahari tepat di atas kepala, Mbah Kromo hampir pingsan. Kakinya bengkak, suaranya hilang. Rina memaksanya duduk. Mbah, istirahat. Kita yang masak. Tapi Mbah Kromo bangkit. Wajahnya pucat tapi berkobar. Aku janji sama Simbok. Nasi goreng ini harus by orderku sendiri. Bumbunya harus pas. Di luar dugaan, seorang nenek tua dari ujung antrean berteriak. Kita semua bisa tunggu. Mbah. Santai saja. Spontan, seluruh antrean bertepuk tangan. Seorang bapak-bapak membagikan air mineral gratis. Ini dari kami yang ngefans sama Mbah. Mbah Kromo tersenyum getir, lalu kembali ke wajan. Kali ini, dengan 5 mahasiswa yang sukarela mengupas bawang. Embot, aku nggak sendiri. Bisiknya sambil menyeka keringat, memandang langit yang mulai mendung. Di kejauhan, awan gelap mengumpul, pertanda hujan akan turun. Tapi antrean tetap panjang, dan Mbah Kromo tetap berdiri. Malam itu, Mbah Kromo duduk sendirian di gerobaknya. Lampu neon kedap-kedip menyinari wajahnya yang lelah. Di depannya, tumpukan piring kotor dan sisa arang yang sudah dingin. Tangannya memegang erat dompet kulit, jarinya mengusap foto istri yang sudah buram. Embok, iki kabeh salahku. Aku nggak kuat, bisiknya, suaranya parau seperti gesekan kayu lapuk. Esok pagi, masalah baru datang. Sebuah video TikTok beredar. Seorang anak kecil berpakaian kumuh terlihat mencuci piring di belakang gerobak Mbah Kromo. Narasi videonya provokatif. Viral pedagang tua eksploitasi anak buat jualan. Tanda tanya tanda seru 2, padahal
anak itu adalah cucu tetangga yang cuma membantu sebentar. Tapi netizen tak peduli. Komentar kebencian membanjir. Dasar tua bangka. Cari simpati pakai anak orang. Mbah Kromo tak mengerti teknologi. Ia hanya bingung ketika Rina menunjukkan video itu. Aku orang ngerti, nak. Aku orang nyuruh bocah iku kerja, katanya gemetar. Tapi kerumunan di gerobaknya mulai menipis. Seorang pembeli marah melempar piring. Gak tahu diri lu, Mbah. Pakai anak kecil buat kaya. Di sudut gang, pria berkemeja rapi, yang dulu menawarkan telur inferior, tersenyum puas. Dialah dalang video palsu itu. Gue mau lo hancur, Mbah. Gerobak lo ngerugikan bisnis gue. Geramnya pada anak buahnya. Mereka sengaja menyewa troll media sosial untuk menyebar fake news. Mbah Kromo nyaris menyerah. Ia tutup gerobak 3 hari, sembunyi di rumah kontrakan sempitnya. Tapi di hari keempat, sekelompok remaja berdasi hitam mendatangi rumahnya. Kami dari LSM Perlindungan Anak. Mbah harus ikut kami untuk klarifikasi, kata seorang perempuan berkacamata tajam. Mbah Kromo, yang tak paham hukum, hanya bisa mengangguk ketakutan. Rina dan Andre panik. Mereka hack akun TikTok pembuat video fitnah, menemukan bukti transaksi transfer uang ke akun troll. Ini ada rekaman CCTV tetangga yang nunjukin anak itu cuma bantu 5 menit. Teriak Andre sambil mengunggah bukti ke Twitter. Tapi algoritma bekerja lambat. Saat Mbah Kromo dibawa ke kantor polisi, Rina nekat siaran langsung di Instagram. Bayangin, Mbah Kromo yang baik diperdaya oknum jahat. Ini buktinya. Ribuan penonton live menyaksikan Mbah Kromo dengan mata merah dan tangan gemetar, menjelaskan pada polisi. Aku cuma pengin jualan jujur, Pak. Aksi crowdsourcing kebenaran dimulai. Seorang hacker anonymous mengirim email ke Andre. Ada rekaman percakapan dalangnya di file ini. Sebarkan. Ternyata, pria berkemeja rapi itu adalah pemilik gerai nasi goreng palsu yang marah karena omsetnya turun 70%. Netizen berbalik murka. Tagar Justice for Mbah Kromo menjadi trending. Puluhan kreator konten membuat video sketsa satire mempermalukan pelaku fitnah. Bahkan, artis ibu kota seperti Raffi Ahmad reply story Rina. Kami dukung Mbah Kromo. Bersihkan Jogja dari penipu. Mbah Kromo, yang baru dilepas polisi karena tak ada bukti, kembali ke gerobaknya. Tapi yang ia temukan adalah coretan merah di gerobak, pedofil, dan penipu. Ia terduduk, air matanya menderas. Embot, aku benar-benar nggak kuat, isaknya, sambil menyeka coretan itu dengan serbet kotor. Di tengah keputusasaan, lampu sorot tiba-tiba menyala. Sebuah fan TV swasta berhenti. Penyiar terkenal melangkah keluar. Mbah, kami mau wawancara langsung. Ceritakan yang sebenarnya. Mbah Kromo, dengan jujur, bercerita tentang istrinya, gerobak tua, dan prinsipnya. Tanpa disangka, segmen itu menjadi prime time dengan rating tertinggi. Malam itu, tetangga-tetangga yang dulu diam mulai datang. Mbah, maafkan kami. Kita akan bantu bersihkan ini, kata seorang ibu sambil mengelap coretan di gerobak. Mbah Kromo tersenyum lirih, hatinya masih terluka, tapi setidaknya, ia tak sendirian lagi. Kemenangan hati yang tulus. Subuh di Gang Sosis masih gelap, tapi puluhan remaja dengan jaket komunitas Jogja Food Savior sudah berjubel di depan gerobak Mbah Kromo. Mereka membawa kalengket, kuas, dan karung beras. Kita renovasi total. Mbah, gerobaknya bakal secemerlang nasi gorengnya, seru Rina, menggulung lengan bajunya. Mbah Kromo hanya bisa tertegun saat melihat desain baru gerobaknya. Gambar telur raksasa dengan tulisan, Resep Cinta 1960, dan foto hitam putih dirinya bersama almarhum istri. Pukul 8, acara grand reopening dimulai. Seorang influencer berdandan ala chef membuka siaran langsung. Live from Mbah Kromo's legendary cart. Today, we celebrate true tradition. Antrean pembeli bukan lagi orang-orang iseng, tapi ibu-ibu PKK, pensiunan guru, dan bahkan turis Korea yang bawa tur guide terjemahan. Tapi kejutan terbesar datang dari wali kota Jogja. Mobil dinasnya berhenti di depan gerobak. Mbah, saya datang sebagai pelanggan, bukan sebagai pejabat, katanya sambil menyuap nasi goreng.
Flash kamera menyorot saat ia mengeluarkan piagam penghargaan. Pelaku UMKM berintegritas tingkat DIY. Mbah Kromo, yang tak paham kata integritas, hanya membungkuk berkali-kali sambil menggenggam piagam itu seperti harta karun. Di belakang panggung sederhana, Andre sibuk mengatur drone untuk cinematic shot. Mbah, kita bikin konten kolaborasi. Nanti Mbah lempar telur ke wajan, terus drone-nya zoom out sampai kelihatan seluruh Jogja. Mbah Kromo mengernyit. Lah, aku kok disuruh sirkus. Tapi saat drone merekamnya memasak dengan latar candi Prambanan di kejauhan, air matanya jatuh. Embot, kowe pasti endeleng aku dari kono. Bisiknya ke arah candi, tempat ia dulu melamar istrinya 50 tahun silam. Malam itu, gerobak baru Mbah Kromo dihiasi lampu string lights. Rina meluncurkan aplikasi Nasi Goreng Pertelon, buatan mahasiswa IT yang memungkinkan pembeli pre-order via QR Code. Kita sudah paperless. Mbah, nggak ada antrean lagi. Mbah Kromo canggung menatap layar tablet. Ini kok gambarnya embot ya? Aku ra iso geser-geser. Tepat tengah malam, Mbah Kromo duduk di kursi barunya, hadiah dari komunitas motor. Tangannya membuka surat tulisan tangan dari seorang anak SMP. Mbah, aku terinspirasi jadi jujur seperti Mbah. Aku mau jualan soto juga pakai resep nenekku. Di sebelahnya, kardus berisi 500 surat serupa dari seluruh Indonesia. Dengan gemetar, ia mengambil smartphone pemberian Andre. Kini ada 300.000 followers di akun Mbah Kromo_real. Ia buka live Instagram. Halo, aku Mbah Kromo. Aku mau bilang, terima kasih. Aku cuma pedagang biasa, tapi kalian membuatku merasa. Suaranya tercekat. Ribuan komentar membanjir. Kami yang harus berterima kasih. Mbah, api. Saat hendak pulang, Mbah Kromo melihat sesosok perempuan berkerudung di ujung gang. Persis seperti istri mudanya dulu. Mbok. Ia berjalan mendekat, tapi sosok itu menghilang. Di tanah, ada seikat bunga melati, bunga kesukaan sang istri. Ia tersenyum, yakin itu pertanda. Keesokan pagi, gerobaknya dipenuhi pembeli setia. Tapi Mbah Kromo tak sendirian. 2 mantan pesaing gelapnya kini jadi karyawan, diajari masak dengan telur ayam kampung. Kami malu, Mbah. Kami mau jujur seperti Mbah, kata mereka. Di pojok gerobak, ada meja kecil berisi foto istri dan guestbook bertajuk, Surat untuk Simbok. Seorang gadis menulis, terima kasih sudah melahirkan Mbah Kromo ke dunia. Kami akan jaga beliau. Saat matahari terbit, Mbah Kromo memasak dengan tenang. Tak ada drama, tak ada kamera, hanya desisan wajan dan senyum puasnya. Ia akhirnya mengerti, viralitas bukan tentang jumlah view, tapi tentang warisan cinta yang tak lekang waktu. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like and share video ini ke teman dan keluarga terdekat Anda biar merasakan ketegangan dalam cerita ini. Terima kasih.